Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Udah lama nih nggak ngupdate. Ngapain sih dengan ekonomi terkini? Di ngupdate kali ini ada beberapa topik nih yang ingin saya bawakan. Misalnya ada pajak kripto, ada bantuan kepada para buruh, kemudian ada soal minyak goreng, dan yang terakhir yang nggak kalah penting yaitu kondisi PHK. Kita bahas satu persatu. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Langsung kita masuk dari yang pertama, yaitu pajak atas kripto. Pajak atas kripto efektif dari bulan Mei ini. Jadi setiap transaksi di aset kripto akan dikenakan pajak. Untuk Sobat Pintar yang belum pernah gabung di komunitas CryptoWatch, Sobat Pintar bisa gabung melalui link di kolom deskripsi. Yang pasti itu adalah komunitas gratis dan Sobat Pintar bisa nanya-nanya soal investasi kripto Sobat Pintar. Pembelian dan penjualan aset kripto di exchange yang ada di Indonesia dan harapannya nanti juga dikenakan yang di luar negeri akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Sehingga ada sedikit biaya tambahan yang harus kita bayarkan. Namun menurut saya ini adalah hal yang baik, dikarenakan ini memberikan adanya kepastian hukum, memberikan kita yang namanya pengakuan penghasilan, dan yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu memberikan kemudahan administratif. Karena sebelumnya kalau misalnya kita cuan dari aset kripto, kita harus laporkan secara pribadi, yang mana tentunya ini cenderung ribet dan cenderung sangat mahal. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan di episode sebelumnya mengenai pajak kripto, ini saya sudah kasih hitungannya, jadi Sobat Pintar harapannya dapat lebih mengerti mengenai pajak aset kripto. Untuk pemerintah sendiri, pemerintah tentunya dapat benefit lainnya, yaitu benefit di mana pemerintah bisa dapatkan penghasilan tambahan yang mana pemungutannya jauh lebih mudah daripada harus dilaporkan secara mandiri. Karena kalau lapor secara mandiri, ya kita tahu lah ya, banyak sekali di antara kita yang mungkin juga nggak pernah lapor pajak. Tapi kalau memang sudah dipungut oleh exchange, ya mau nggak mau kan udah bayar. Kira-kira seperti itu. Yang kedua yang tidak kalah penting yaitu adanya BSU, Bantuan Subsidi Upah. Yang mana ini sudah diberikan sejak beberapa tahun yang lalu, terutama untuk bantuan selama pandemi kepada para buruh. Ini adalah bantuan yang diberikan sebanyak 500.000 per bulannya. Namun di tahun ini dijanjikan akan diberikan kepada 8,8 juta buruh yang ada di Indonesia. Yang mana ini diberikan selama 2 bulan, namun pembayarannya digabung menjadi satu, yaitu akan dikasih langsung 1 juta. Berarti ya budget yang akan dikeluarkan pemerintah ya sekitar 8,8 triliun. Cukup banyak sih, namun menurut saya sih ini ya setengah membantu dan setengah ya biasa-biasa aja, nggak terlalu membantu juga. Karena menurut saya dengan tambahan ekstra 500.000 hingga 1 juta, menurut saya ini akan memberikan efek yang hampir nggak ada. Karena kan kita baru aja kena inflasi yang cukup buruk. Walaupun di Indonesia tercatat inflasinya angkanya cukup rendah, tapi sebenarnya yang kita rasakan cenderung cukup tinggi. Walaupun nanti kita akan sambung ke hal berikutnya, yaitu mengenai minyak goreng. Minyak goreng harganya sempat melambung banyak di awal bulan, awal tahun malah. Namun akhirnya bisa diturunkan kembali setelah ditindaknya pengusaha dan penguasa dari minyak goreng ini. Tentunya dengan ditindak orang-orang ini, harapannya sih bisa memberikan minyak goreng yang bersubsidi dan minyak goreng yang lebih murah dan terjangkau kepada para rakyat. Terakhir, kabar yang saya dapetin sih, per liternya itu bisa didapatkan seharga 14 hingga 18 ribu di Jakarta. Tentunya ini dapat menjadi bantuan yang lebih baik untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Dan bukan hanya itu saja, soal minyak goreng ini, ada satu program yang namanya program Migor Rakyat, minyak goreng rakyat. Program ini membolehkan kita untuk membeli minyak goreng dengan harga yang tadi 14 hingga 18 ribu. Namun ini dibatasi 1 KTP maksimal 2 liter. Yang mana ini adalah program yang menurut saya cukup mudah kalau berdasarkan testimoni yang ada. Yaitu tinggal tunjuk KTP, nanti dicatat, kemudian kita akan diberikan minyak maksimal 2 liter. Namun apakah nanti prakteknya di lapangan akan terjadi permainan? Ya nggak ada yang tahu ya. Mudah-mudahan sih nggak ada. Tentunya dengan bantuan ini, dengan juga BSU, harapannya sih buat Sobat Pintar kalau misalnya nih ada yang dapat BSU, harapannya BSU-nya dipakai dengan baik. Jangan langsung dipakai, langsung hura-hura, langsung royal.
tapi gunakan ataupun disimpan untuk hal-hal yang lebih penting, terutama untuk dana darurat. Karena ini akan menyambung ke hal berikutnya, yaitu belakangan ini ada mulai peningkatan jumlah PHK, terutama di sektor teknologi. Jadi ada beberapa perusahaan teknologi di Indonesia yang mulai melakukan PHK, dan PHK-nya bisa saya katakan nggak sedikit juga, bahkan hingga ratusan orangnya. Dimulai dari Link Aja, ada Zenius, ada juga Si Cepat, kemudian ada juga JDID. Dan mungkin ada beberapa lainnya yang mungkin nggak terekspos. Namun tentunya ada beberapa perusahaan ini nggak ada angka pastinya, sehingga kita nggak tahu pastinya sebenarnya berapa yang terkena PHK. Apakah ternyata yang di PHK ribuan? Ya kita nggak tahu. Namun untuk Sobat Pintar yang bekerja di sektor teknologi, ada beberapa hal nih yang Sobat Pintar bisa lakukan. Tentunya Sobat Pintar bisa persiapkan dana darurat, karena saat ini dengan kondisi seperti ini sangat penuh dengan ketidakpastian, dan juga yang diperparah oleh dengan buruknya ekonomi yang ada di dunia ini dan juga di Amerika Serikat. Ini membuat banyak sekali venture capital ataupun VC ataupun istilah lain dari investor-investor dari perusahaan sektor teknologi ini yang mulai ikat pinggang, mulai kurangi kucuran dananya. Tujuannya adalah agar perusahaan-perusahaan ini tidak terlalu royal dalam pemakaian uangnya, menjadi lebih bijak dalam penggunaan uangnya. Tentunya dengan mereka lebih bijak, ini akan membuat ekonomi kita lebih baik, membuat pertumbuhan ekonomi kita cenderung tidak terlalu cepat. Karena kalau ekonomi kita tumbuh terlalu cepat, banyak sekali orang yang tidak bisa mengejar. Jadi ini akan sulit untuk orang-orang yang ekonomi ke bawah. Jadi harapannya dengan adanya hal seperti ini bisa membuat ekonomi kita menjadi lebih stabil kembali. Namun di sisi lain untuk Sobat Pintar yang terkena impact ataupun terkena efeknya, ya Sobat Pintar mudah-mudahan sudah mempersiapkan dana darurat agar bisa hidup untuk beberapa bulan ke depan dalam rangka mencari pekerjaan lainnya. Ataupun mungkin bisa buka usaha kecil-kecilan dulu. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, yang cukup booming semenjak awal bulan hingga hari ini, yaitu mengenai koin Terra Luna ataupun koin Luna beserta dengan temennya yaitu UST, yang mana keduanya sudah ganti nama. Terra Luna menjadi Terra Luna Classic, bahkan kode koinnya sudah berubah dari Luna menjadi LUNC. Kemudian Terra USD token sudah berubah menjadi Terra USD Classic, yang mana berubah namanya menjadi USTC, yang mana nilainya juga tidak 1:1 lagi dengan USD. Bisa dikatakan Terra Luna Classic ini sudah ditinggalkan kapalnya oleh developer, jadi ya jangan terlalu banyak berharap lagi. Namun untuk Sobat Pintar yang sudah terlanjur beli, sudah terlanjur tenggelam, nggak apa-apa. Ingat, life must go on. Apapun yang sudah terjadi, jadikan pelajaran. Saya sendiri juga pernah bangkrut dari investasi. Jadi saya sangat mengerti perasaan Sobat Pintar ketika tertimpa masalah demikian. Tapi mudah-mudahan Sobat Pintar dapat melihat hal-hal yang lebih positif, dapat melihat apakah ini bisa menjadi pelajaran yang bisa kita jadikan sebagai lompatan hidup kita. Seperti yang sudah saya sebutkan di episode sebelumnya, apapun kesulitan yang kita hadapi, jadikan ini adalah sebagai kesempatan kita untuk mengupgrade diri kita. Pastikan kita belajar dan kita dapat lompat lebih jauh lagi. Ingat, uang bisa kita cari lagi, nyawa nggak bisa kita cari lagi. Kalau uang hilang, kita bisa balikin lagi. Kalau nyawa hilang, nggak bisa balik kembali. Jadi kesimpulannya, apa yang bisa Sobat Pintar lakukan? Tentunya ada beberapa hal yang Sobat Pintar bisa petik dari apa yang sudah terjadi selama 1 bulan terakhir. Selama 1 bulan terakhir bisa kita katakan ekonomi di dunia kondisinya cukup buruk. Kondisinya nggak ada baik-baiknya menurut saya. Jadi Sobat Pintar yang pertama bisa dilakukan adalah pastikan memiliki dana darurat yang cukup. Apabila terjadi hal-hal darurat, misalnya terkena PHK, Sobat Pintar paling nggak bisa hidup selama 6 hingga 12 bulan ke depan tanpa bekerja. Namun harapannya selama 6-12 bulan ke depannya, Sobat Pintar bisa cari kerja ataupun bisa memulai usaha baru. Kalau memulai usaha baru, tentunya Sobat Pintar harus sediakan dana yang lebih banyak untuk modal usahanya. Tentunya untuk Sobat Pintar yang ingin memulai usaha baru, tentunya Sobat Pintar membutuhkan modal yang lebih banyak daripada 6 hingga 12 bulan dari penghasilan bulanannya. Jadi Sobat Pintar yang memang kalau terkena PHK dan berpikir untuk membuka usaha, pastikan modalnya cukup. Selain 6 hingga 12 bulan tadi, ditambahkan modal lainnya. Sehingga untuk Sobat Pintar yang memang udah nggak mau kerja dengan orang, ya udah buka usaha sendiri dengan modal yang ada. Jangan ambil pinjaman. Berbicara soal pinjaman untuk memulai usaha, saya udah pernah bahas di episode sebelumnya juga.
Kemudian seperti yang kita lihat, PHK juga mulai terjadi di mana-mana kembali dikarenakan ekonomi juga bukan dalam kondisi yang baik. Selain itu, harga barang semua juga pada naik. Sehingga ini membuat biaya hidup kita cenderung lebih tinggi lagi. Nah, Sobat Pintar bisa coba pikirkan gimana cara optimasi dari pengeluarannya dan memaksimalkan penghasilannya. Memaksimalkan penghasilan, saya sudah pernah jelaskan juga di episode sebelumnya, tapi singkatnya Sobat Pintar bisa pikirkan gimana bisa mencapai yang lebih dari perusahaan yang ada atau mencari pekerjaan sampingan. Namun tentunya pekerjaan sampingan ini harus kita pastikan tidak mengganggu pekerjaan utama kita. Dan yang tidak kalah penting untuk Sobat Pintar yang pekerjaannya masih aman-aman saja, penghasilannya masih aman-aman saja, pengeluarannya masih terkendali, Sobat Pintar bisa sediakan uang tunai yang lebih banyak untuk menghadapi apabila terjadi instrumen-instrumen favorit kita yang harganya turun, ya kita bisa beli dengan harga yang lebih murah dan jumlah yang lebih banyak. Jadi itu saja update kali ini. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.